Pare, kalma lang. Relax. Isidro! Hai sobat, kali ini saya akan memberikan sebuah film yang berjudul Sapul yang dirilis pada tahun 2023. Film dibuka dengan suasana menegangkan di kantor polisi. Terlihat seorang petugas polisi bernama Isidro tengah menyandera rekan wanitanya. Pegawai lain memerintahkan Isidro untuk berhenti. Namun tiba-tiba senjatanya meledak dan ada yang tertembak. Adegan lalu beralih pada 9 jam sebelum kejadian. Seorang polisi bernama Leonardo terbangun karena anaknya kejang-kejang. Leonardo yang panik bergegas membawa anaknya ke rumah sakit untuk dirawat. Ternyata sang anak mengalami step alias demam yang sangat tinggi. Leonardo segera menelpon istrinya, Melissa, dan menyuruhnya datang ke rumah sakit sekarang juga. Melissa saat ini adalah anggota Kongres. Minggu-minggu ini dia sedang sibuk mencalonkan diri sebagai wakil presiden. Kesibukannya selalu membuat Melissa tak punya waktu untuk keluarga. Namun kali ini kejadiannya begitu serius, sehingga Melissa meminta izin pada rekannya untuk pulang lebih awal. Sementara itu Leonardo juga punya agenda penting. Dia adalah polisi negara Filipina yang loyal. Meski khawatir dengan keadaan anaknya, Leonardo tidak bisa berbuat banyak dan menyerahkan semuanya pada sang adik. Meron din kaming meeting ng maaga. Kat, text mo na lang ako at kaya tawagan mo ako. Adegan kemudian beralih ke Isidro. Terlihat dia sedang mengendarai motor menuju rumah istrinya Sheila. Namun begitu sampai di rumah, Isidro tidak langsung masuk, melainkan diam di luar sambil melihat ke arah kamar Sheila. Neneng Sheila yang baru mandi pun sempat melihat kedatangan Isidro. Namun dia mengabaikannya dan segera berlari ke kamar. Saat akan makan, sang ibu menyuruh Sheila untuk menemui Isidro terlebih dahulu. Menurutnya, tetangga bisa bergosip tentang mereka jika Isidro tak segera pergi. Dalam pertemuan tersebut, Isidro langsung meminta izin untuk membicarakan sesuatu yang sangat penting. Namun Sheila tidak mau mendengarkan. Dia menegaskan kalau mereka sudah tidak ada hubungan lagi. Isidro semakin frustasi. Usahanya untuk membuat Sheila kembali ke rumah selalu menemui jalan buntu. Masalah rumit di rumahnya itu ternyata dibawa ke tempat kerja oleh Isidro. Alhasil dia sering kena teguran dari atasannya. Sejak berpisah dengan istrinya, Isidro memang sering bermalas-malasan. Kalaupun memaksakan bekerja, pasti hasilnya kacau. Atasannya makin marah ketika mendapatkan banyak keluhan warga yang sering melihat Isidro minum minuman sambil memakai baju dinas. Kesalahan ini cukup fatal karena tentu saja itu akan merusak reputasi kepolisian Filipina. Seolah tidak peduli dengan teguran bosnya, setelah kerja Isidro kembali ke warung untuk minum ginseng. Dengan wajah murung, Isidro terus menelpon Sheila, namun tak pernah diangkat sama sekali. Adegan lalu berpindah pada Leonardo yang sedang berpatroli dengan Rian. Nah, si Leonardo ini dulunya merupakan teman dekat Isidro. Namun karena satu masalah, entah mengapa mereka kini sudah tidak pernah bicara lagi. Di sini Rian mengatakan bahwa dia akan segera menikah dengan wanita pilihannya. Setelah patrolinya ini selesai, dia akan langsung pergi ke butik untuk mencari baju dan gaun pengantin. Sementara itu Isidro yang mabuk masih berusaha menelpon Sheila. Dia meracau terus-terusan dan membuat para pelanggan lain tak nyaman. Karena teleponnya tak kunjung diangkat Sheila, Isidro menitipkan motornya di warung dan jalan kaki menuju ke kantor. Di sana dia melakukan hal-hal yang tak sopan, tidak hanya di depan rekan kerja namun juga di depan atasannya. Situasi ini membuat marah sang atasan dan kembali menegurnya. Tapi Isidro yang sudah terguncang terus meronta dan meracau tidak jelas. Sebelum makin ngelantur, rekannya membawa Isidro ke toilet untuk mencuci muka. Namun bukannya membaik, Isidro malah makin menggila. Dia mendatangi staf wanita dan menyanderanya. Hal ini membuat anggota polisi lainnya panik dan berusaha menghentikan kegilaan Isidro. Leonardo lalu berusaha menenangkan keadaan dengan mengatakan dia akan menjemput Sheila dan membawanya ke hadapan Isidro. Leonardo pun segera bergegas menemui Sheila. Mereka terlihat canggung seolah punya masa lalu yang kurang menyenangkan. Setelah basa-basi, dia langsung menjabarkan situasi rumit yang sedang terjadi di kantor polisi.
Karena merasa Isidro sudah keterlaluan, Sheila setuju untuk pergi ke kantor polisi bersama Leonardo. Untuk mengetahui akar masalah dari Sheila dan Isidro, mari kita pergi ke beberapa bulan sebelum kejadian ini. Kala itu terlihat Sheila yang hamil pulang ke rumah untuk menemui Isidro. Namun naas, dia malah melihat suaminya yang sedang bekerja kelompok dengan wanita lain. Tentu saja ini membuat Sheila marah hingga akhirnya cekcok panjang pun terjadi. Masalah yang lebih rumit pun datang karena tekanan yang dirasakan Sheila ternyata mempengaruhi rahimnya. Meski sempat dibawa ke rumah sakit, Sheila tetap keguguran dan bayinya tak bisa diselamatkan. Jika sobat berpikir Isidro adalah orang yang paling bersalah, sepertinya pendapat itu harus dipikirkan ulang. Pasalnya di sini fakta baru terungkap. Ternyata Sheila dan Leonardo pernah menjalin hubungan terlarang. Semuanya karena Melissa sibuk kerja, jadi dia tidak memberi jatah kamar pada suaminya. Akhirnya Leonardo memilih menemui Sheila untuk mendapatkan servis mantap. Namun hubungan gelap mereka berdua ternyata diketahui oleh Isidro. Dia sempat memergoki mereka berdua berboncengan keluar dari Oyo. Hal itu membuat Isidro sangat kecewa. Padahal Leonardo adalah teman baik Isidro. Leonardo juga pastinya tahu kalau Sheila adalah wanita yang sangat dicintai Isidro. Awalnya Isidro menyimpan perasaan kecewa ini sendirian. Dia telan mentah-mentah penderitaan itu dan tetap memilih Sheila sebagai istrinya. Namun keinginannya untuk membalas perlakuan Sheila tetap ada. Hingga puncaknya adalah kejadian kegep sedang kerja kelompok di rumah tadi. Sebenarnya semua ini bisa terkendali jika mereka berdua sama-sama meminta maaf. Namun sayangnya Isidro tak pernah mengungkit masalah perselingkuhan istrinya itu dengan Leonardo. Alhasil Isidro sendiri yang kena batunya. Hanya dia yang dituduh selingkuh. Bahkan aibnya itu kini sudah diketahui oleh orang banyak. Sekarang kembali ke masa kini. Terlihat Sheila dan Leonardo yang sudah sampai di kantor polisi. Tapi Sheila tidak mau keluar dari mobil. Dia hanya ingin berbicara empat mata dengan Isidro. Leonardo kemudian menyampaikan keinginan Sheila pada Isidro. Namun Isidro sudah tidak ingin berkompromi. Dia akan meluruskan semua hal di hadapan rekan-rekannya. Rian mencoba bertindak heroik dengan mengambil pistol Isidro. Namun Isidro malah refleks menembakkan pistol dan menembak Rian. Tentu hal ini membuat kepanikan karena sudah memakan korban. Leonardo pun menjadi emosional dan menodongkan pistol ke Isidro. Dan tanpa diduga Leonardo menembakkan peluru panas ke jantung Isidro dan membuatnya meninggoy seketika. Mendengar suara tembakan itu, Sheila bergegas pergi ke dalam kantor. Dia langsung membeku setelah melihat Isidro yang sudah tak bernyawa. Rupanya bukan ini yang diinginkan Sheila, namun karena keegoisannya yang tak ingin perselingkuhannya terungkap, dia malah kehilangan Isidro. Tak lama kemudian ambulans datang dan membawa Isidro dan Rian ke rumah sakit. Di tempat lain, Ibu Rian kaget mendengar kematian putranya. Hal lebih parah dialami calon istri Rian. Dia histeris dan hampir pingsan karena mendengar calon suaminya kini sudah tidak ada. Singkat cerita, Leonardo mengunjungi dua rekannya yang kini sudah terbaring kaku. Dia merenung di sana cukup lama untuk menyesali semua kebodohan masa lalunya. Dia tidak tahu bahwa kerja kelompok dengan Sheila akan memberi dampak begitu besar pada orang lain. Setelah menyelesaikan semua tugasnya di kantor, Leonardo bergegas ke rumah sakit. Tentu saja untuk menemui anaknya yang kini sudah baikan. Melissa juga menunggunya di sana. Film berakhir dengan Leonardo yang seolah sudah sadar dengan kesalahannya. Kini dia mencoba menjadi sosok ayah yang baik dengan menjaga anak dan selalu setia pada istrinya. Chip, palala na yan ah. Dan film pun selesai. Sampai jumpa lagi di alur film selanjutnya. Bye-bye sobat.